Baru-baru ini, pemerintah mengumumkan peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia dan telah terdeteksi varian baru Omikron BA4 dan BA5 di Indonesia. Seberapa bahayakah varian ini? Bagaimanakah perkiraan perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia baru-baru ini menyatakan bahwa telah terjadi peningkatan kasus harian COVID-19 di Indonesia 1 bulan setelah Lebaran tahun 2022 ini. Terjadinya peningkatan kasus harian ini juga terjadi pada pasca Lebaran tahun sebelumnya, yaitu pada periode tahun 2021 dan juga pada waktu setelah libur Natal dan Tahun Baru 2021. Peningkatan kasus ini disebabkan salah satunya karena faktor peningkatan mobilitas dari masyarakat. Seperti kita ketahui, cara penularan COVID-19 dapat terjadi melalui droplet, kontak langsung, ataupun airborne. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga menyatakan bahwa telah terdeteksi subvarian baru Omikron BA4 dan BA5 di Indonesia. Subvarian tersebut diketahui memiliki tingkat kesakitan yang rendah pada pasien yang terkonfirmasi positif. Ditemukan 4 kasus subvarian baru BA4 dan BA5 yang dilaporkan di Indonesia pada tanggal 6 Juni 2022. 4 kasus itu terdiri dari 1 orang positif BA4, yaitu seorang WNI dengan kondisi klinis tidak bergejala, serta sudah mendapatkan vaksinasi 2 kali. Sisanya adalah 3 orang kasus positif BA5. Mereka adalah pelaku perjalanan ke luar negeri. Kondisi klinis 3 orang tersebut, 2 orang tidak bergejala dan 1 orang dengan gejala ringan, yaitu sakit tenggorokan dan badan yang terasa pegal. Mereka rata-rata sudah mendapatkan vaksin booster COVID-19. Bagaimanakah perkembangan di tingkat global? Di tingkat global, secara epidemiologi, subvarian BA4 sudah dilaporkan sebanyak 6.903 sequence melalui laporan GISAID. GISAID atau Global Initiative on Sharing Avian Influenza Data adalah organisasi internasional yang berperan menghimpun data penyakit yang kemungkinan menyebabkan pandemi. Laporan tersebut berasal dari 58 negara dan ada 5 negara dengan laporan BA4 terbanyak, antara lain Afrika Selatan, Amerika Serikat, Britania Raya, Denmark, dan Israel. Sedangkan BA5 sudah dilaporkan sebanyak 8.687 sequence dari 63 negara. Ada 5 negara dengan laporan sequence terbanyak, yaitu Amerika, Portugal, Jerman, Inggris, dan Afrika Selatan. Dari laporan itu disampaikan bahwa transmisi BA4 maupun BA5 memiliki kemungkinan menyebar lebih cepat dibandingkan subvarian Omikron BA1 dan BA2. Tetapi tingkat keparahan dari varian BA4 dan BA5 disampaikan tidak ada indikasi menyebabkan kesakitan yang lebih parah dibandingkan varian Omikron yang lain. Ada 3 negara, yakni Afrika Selatan, Portugal, dan Chili, yang kenaikan kasus COVID-19 dikaitkan dengan meningkatnya kasus BA4 dan BA5. Sementara di Indonesia, kasus adanya BA4 dan BA5 dimulai di awal Juni 2022. Yang perlu diwaspadai dari varian ini adalah fenomena imun escape. Artinya, imunitas seseorang memiliki kemungkinan lolos dari perlindungan kekebalan yang disebabkan oleh infeksi varian Omikron. Dari kejadian kenaikan kasus pasca Lebaran ini, dapat ditarik kesimpulan
Yang pertama, telah terjadi peningkatan kasus COVID-19 pasca Lebaran 2022 ini. Pola ini juga terjadi pada gelombang sebelumnya, di mana terjadi kenaikan kasus 30 hari setelah Hari Raya. Yang kedua, sudah terdeteksi subvarian BA4 dan BA5 di Indonesia. Subvarian ini menyebabkan kenaikan kasus COVID di negara-negara lain seperti Afrika Selatan, Portugal, dan Chile. Namun, secara umum, kondisi pandemi di Indonesia masih terkendali. Meskipun diketahui terjadi peningkatan kasus, positive rate masih relatif rendah, yaitu 1,15%. Untuk standar WHO, positive rate kurang dari 5%. Transmisi komunitas di Indonesia masih rendah, yaitu 1,03 per 100.000 per minggu. Standar WHO untuk level 1 transmisi komunitas ada 3 parameter. Yang pertama adalah kasus, yaitu kurang dari 20 kasus per 100.000 penduduk per minggu. Yang kedua, kasus rawat inap, yaitu kurang dari 5 kasus rawat inap per 100.000 penduduk per minggu. Yang ketiga adalah angka kematian, yaitu kurang dari 1 kematian per 100.000 penduduk per minggu. Dari data yang ada di Indonesia saat ini juga diketahui belum ada kenaikan angka perawatan di rumah sakit maupun peningkatan angka kematian akibat COVID-19. Dengan demikian, kita bisa tetap tenang, tapi perlu meningkatkan kewaspadaan. Dapat beraktivitas seperti biasa dengan menjaga protokol kesehatan sesuai anjuran yang telah ditetapkan sebelumnya. Demikian pembahasan kita kali ini terkait update perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Apabila berkenan, silahkan subscribe, like, share, komen, dan jangan lupa nyalakan tanda notifikasi untuk update video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.